Allah, iman yang menjadi tonggak dari kehidupan kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah melambangkan iman itu dengan, kalau ibarat pohon, dia adalah akar. Allah mengumpamakan seperti tumbuhan yang akarnya kokoh ke bawah, batangnya besar, dia memiliki dahan, dan setiap dahan itu menghadirkan buah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu adalah keyakinan, sementara Islam adalah perbuatan. Iman ada di dalam hati, tapi iman itu memperlihatkan buktinya. Dan bukti itu akan muncul dalam setiap apa yang keluar dari diri kita. Mulai dari cara pandang, mulai dari perasaan, mulai dari kesukaan, mulai dari kecondongan kita dalam beraktivitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah kita beriman, yakin kita dengan Allah, yakin kita dengan hari kiamat, yakin kita dengan malaikat, yakin dengan kitab Allah, yakin dengan Rasul, yakin dengan qada dan qadar, inilah yang akan membentuk prinsip-prinsip kita di dalam hidup. Inilah yang akan membentuk cara pandang kita di dalam hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan sangat aneh apabila seseorang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, cuma dia cara pandangnya terhadap harta, dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Maka Allah banyak sekali menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak sama antara orang-orang yang mendapatkan cahaya iman dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya tuju pada kesempatan ini adalah berbeda cara pandang. Satu, cara pandang. Bukti seseorang itu beriman. Beda antara seseorang itu beriman dengan tidak beriman, itu adalah cara pandang. Dan ternyata hidup ini tergantung cara pandang kita. Contoh, bagaimana kita memandang kehidupan dan kematian? Kalau salah kita cara memandang antara kehidupan dan kematian, maka salah seluruh aktivitas kita dalam hidup ini. Nah, iman menuntun kita untuk bagaimana kita memandang kematian. Kan seringkali kita mendengar apa katanya, waduh, kita akan mengantarkan almarhum kepada tempat peristirahatan terakhir. Ini salah. Ada ungkapan lagi bahwasanya kita tidak akan berpisah, tidak akan bertemu untuk selama-lamanya dengannya. Salah cara pandangnya. Kalau orang memandang bahwasanya kematian adalah berakhirnya seluruh kehidupan, ini bahaya. Maka yang menjadi cita-citanya hanyalah sampai pensiun.
yang memahami dan meyakini hari akhirat, maka cara pandangnya terhadap kehidupan ini berbeda. Ketika dia melihat kematian, kematian itu dia lihat adalah perpindahan alam. Perpindahan alam. Bapak Ibu, cobalah kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ketika anak istrinya dibunuh, seorang ibu, bahkan suaminya dibunuh, seorang perempuan, suaminya dibunuh, anak-anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh, dia tinggal sebatang kara. Tapi ada raut wajah kesedihan dalam dirinya. Apa katanya? Alhamdulillah. Dia yakin bahwasanya keluarganya yang mati syahid itu akan masuk ke dalam surga. Tidak ada kesedihan, tidak ada ratapan dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah yakin bahwasanya ini bukanlah berakhir kehidupan. Ini hanya sekedar perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzakh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita gelisah, kita takut, kita cemas, kita khawatir, ada masalah dalam diri kita, yang harus kita periksa adalah cara pandang kita terhadap masalah. Coba, kalau kita punya harta, kita katakanlah mobil misalnya. Kita baru beli mobil, tahu-tahu baru dipakai 2 hari, dibawa oleh anak kita, kemudian kecelakaan mobil itu, hancur mobil itu. Apa yang akan kita lakukan? Jadi sudahlah mobilnya hancur, anak kita bisa hancur juga. Cepat-cepat kita harus, kalau untuk menyikapi sesuatu, lihat cara pandang. Apa kita dalam hati kita? Ini adalah takdir Allah. Kalau sudah terjadi, itu takdir Allah sudah. Cara Allah melenyapkan nikmatnya, sebagian nikmatnya dari kita. Dengan apa? Kita belikan mobil, 2 hari hilang mobil. Coba kita renungkan lagi. Kita mendapatkan nikmat Allah dalam bentuk harta itu macam-macam. Ada dengan usaha kita, ada dengan pemberian orang, ada dengan hadiah, ada dengan apresiasi orang kepada kita, macam-macam. Dan cara harta itu pergi juga macam-macam. Salahnya kita adalah ketika kita menganggap harta itu harus hilang hanya karena kita makan, karena kita beli pakaian, atau kita belikan apa yang kita suka. Kalau mobil kita ingin pakainya sampai habis, ternyata 2 hari kita beli, hancur mobil itu. Bagaimana kita memahaminya? Jadi sikap kita di dalam hidup itu tergantung dengan cara pandang kita. Dan cara pandang kita itu dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh iman. Iman itu harus membentuk diri kita. Ini yang dikatakan oleh Allah, sibghatallah, sibghahnya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Dan tidak ada celupan, bahasa celupan itu adanya pembentukan. Jadi kita itu dibentuk oleh Allah melalui iman kita itu. Salah satu bentuknya adalah cara pandang. Jadi ternyata yang membuat kita sedih dan bahagia itu cara pandang kita juga. Yang kita membuat kita sombong atau tidak sombong itu cara pandang kita. Orang memandang jabatan itu kemuliaan, dia sombong. Tapi kalau orang memandang jabatan itu amanah, dia tidak akan sombong. Orang memandang musibah itu sebagai penghinaan, dia sedih. Tetapi kalau orang memandang musibah itu sebagai teguran, dia tidak akan sedih. Kita memandang anak yang
Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita. Coba lihat cara pandangnya seperti apa. Kalau salah kita memandangnya, maka salah kita mendidiknya. Kalau kita pandang anak itu hanya sekadar perhiasan, ya itulah yang kita sayang-sayang, kita cium-cium, kita hiasi. Tapi kalau kita anggap bahwasanya anak itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, maka usaha yang kita lakukan akan berbeda. Kalau kita anggap anak itu adalah investasi amal soleh kita, maka kita akan persiapkan bukan hanya untuk mempersiapkan anak kita mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi kita harus persiapkan anak-anak kita yang akan mendoakan kita setelah kita mati nanti. Ini sayang, banyak orang yang mempersiapkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi tidak pernah mempersiapkan anaknya untuk bisa mampu menyolatkan, memandikan, mengapaninya saat dia nanti wafat. Itu cara pandang. Cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan menentukan cita-cita kita seperti apa. Allah menuntun kita bahwasanya kita berumah tangga itu bukan hanya sampai tua, sampai mati, tapi sampai ke surga. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya beriman, Allah akan kumpulkan nanti di dalam surga. Di satu tempat. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwasanya akidah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitab, keimanan kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar harus membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan di dunia ini. Cara pandang yang benar. Kalau salah cara pandang kita, maka salahlah kita dalam bersikap. Maka cek. Pak, kalau orang dihina, kalau kita dihina nih, ada seseorang datang kepada kita menghina kita luar biasa. Sikap kita tergantung cara pandang kita. Kalau kita memandang hinaan orang itu adalah betul-betul kehinaan hakiki, maka kita akan marah dan tidak bisa diam, dan bisa jadi kita melakukan tindakan kriminal, membunuhnya. Nauzubillah min zalik. Kan itu yang sering terjadi. Hanya karena cemooh, ngejek sedikit, langsung mana harga diri saya. Tetapi ketika seseorang meyakini bahwasanya kehinaan sesungguhnya adalah ketika dihinakan oleh Allah, dan kemuliaan sesungguhnya adalah ketika dimuliakan oleh Allah, dan ketika orang lain menghina kita, sesungguhnya tidak akan merusak kemuliaan kita di sisi Allah. Dan bahkan kehinaan yang dihinakan oleh orang kepada kita bisa akan menjadi peluang pahala bagi kita. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang yang menghina, sesungguhnya pahalanya akan dipindahkan kepada orang-orang yang dihina. Jadi mengobati perasaan kita itu bisa dengan cara pandang kita, Bapak Ibu. Jadi iman itu harus hidup, harus membentuk sikap-sikap kita. Jadi salah satu tamroh, salah satu buah dari iman itu apa? Cara pandang. Apa saja, mau harta, mau jabatan, mau musibah, nikmat, tentukan cara pandang yang benar.
Maka kalau kacau kehidupan kita, jangan-jangan disebabkan karena kita salah dalam menentukan cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita menilai. Kesedihan kita ditentukan oleh cara pandang kita. Kegelisahan kita ditentukan oleh cara pandang kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti seorang petani jagung yang menanam jagung dengan susah payah, mengeluarkan tenaga, harta. Tahu-tahu jagung itu dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, habis. Sikap umum seseorang akan merasa sedih, down, ambruk. Tapi sikap orang yang beriman kepada Allah adalah dia akan menjadikan musibah itu, ya Allah, Engkau berkata melalui lisan nabimu bahwasanya setiap tanaman yang ditanam akan mendapatkan pahala, dan jikalau hasil dari tanaman itu dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang atau manusia, dia akan jadi sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dimakan oleh binatang itu jadi sedekah, dan dengan sedekah itu akan aku bertawassul kepadamu, Engkau lapangkan rezekiku. Wah, yang kesedihan tadi diobati dengan cara pandang. Sikap umum kita pasti sedih, sikap umum. Tapi sikap orang beriman enggak. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak ada seorang pun yang menanam tanaman kecuali itu jadi sedekah baginya. Dan ketika dimakan oleh burung atau binatang, dicuri orang sekalipun, maka itu akan jadi pahala. Kalau jadi pahala, itu amal soleh. Dan bertawassul dengan amal soleh itu akan, wah, dia tidak berhenti di situ. Jadi, ya Allah, karena sudah dimakan oleh binatang yang merupakan makhlukmu, mudah-mudahan jadi sedekah, dan dengan sedekah itu aku bertawassul kepadamu. Sekali lagi, cara pandang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di antara manusia nih, Allah menegur orang yang cara pandangnya, manusia itu kalau dia dapat nikmat, dia merasa dia dimuliakan oleh Allah. Dan kalau dia dapat musibah, dia merasa dia dihinakan oleh Allah. Dan Allah mengatakan itu salah. Di ayat ini nih, apa tuh, Al-Fajr ya? Ayat ini menegur orang-orang yang menganggap nikmat yang diberikan oleh Allah itu kemuliaan. Dan musibah yang didapatkan oleh seseorang itu adalah kehinaan. Dan ternyata banyak sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Apa kata kita? Dek, beruntung kau dapat menantu ya. Ancak umat, PNS-nya. Cara pandang kita coba. Untung kau dapat menantu. Maka yang kedua, kalau tadi cara pandang, yang kedua, buah dari keimanan yang harus membentuk diri kita, yang membentuk diri kita ini adalah timbangan, standar. Apa sih standar kemuliaan? Mulia, hina, itu standarnya harus jelas. Untung, rugi, standarnya harus jelas. Dan rujukannya adalah keimanan.
Kita menganggap seseorang untung itu hanya batasannya dunia. Padahal Allah menyebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Yang beruntung itu yang masuk ke dalam surga. Maka seseorang dapat jabatan itu belum untung. Tidak untung. Orang beruntung pun dia dapat harta dalam usahanya, itu hakikatnya belum untung. Kapan dia untung? Ketika untungnya itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikannya itu membawanya ke dalam surga. Maka Allah mengingatkan orang-orang beriman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tergiur dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, buatlah standar dalam hidup ini yang jelas. Kapan disebut seseorang itu mulia? Kalau kebaikan yang nikmat yang didapatkannya membawanya pada kebaikan. Harta yang didapatkannya membawa kepada kebaikan. Tidak jarang, seringkali dan bahkan seringkali jabatan itu merubah sikap seseorang. Harta itu merubah perilaku seseorang. Yang biasanya rendah hati jadi sombong. Enggak untung itu, enggak mulia itu. Maka kita diboleh untuk iri, diantaranya adalah iri kepada seseorang yang diberikan harta, dan harta itu dia gunakan untuk berimpak dan melakukan banyak kebaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi iman itu harus membentuk standar hidup kita, timbangan hidup kita di dunia ini. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang mulia, mana yang hina. Saya ingat dulu waktu umur SMA lah. Itu teman-teman ya usia-usia anak muda, apa kata mereka? Tak jantan nang mader, nang mokok dan. Nah ini Bapak Ibu, inilah yang hilang dari anak-anak kita kadang-kadang, karena tidak punya prinsip yang jelas, tidak punya standar yang jelas. Ukuran jantan tidak jantan itu dilihat dari merokok tidak merokok. Saya dulu pernah dihinakan oleh teman-teman. Kenapa? Karena pada selesai sholat isya, saya di rumah saja. Apa ininya? Banci yang man. Dumai bentuk antino. Kita punya standar yang jelas. Siapa seseorang itu disebut banci? Ketika dia berpenampilan seperti laki-laki, berpenampilan seperti perempuan. Kayak subang, ya kan? Pakai kalung, kemudian pakai make up, pakai lipstick, itu yang banci. Tapi kalau hanya sekedar habis isya dia tidak keluyuran kemana-mana, itu bukan banci. Nah, inilah yang hinggap di anak-anak kita, tidak punya prinsip di dalam hidup. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu memperhatikan diri kamu. Kamu harus punya prinsip di dalam hidup kamu. Kamu tidak akan rusak oleh orang-orang yang rusak yang ada di sekitarmu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah,
iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar itu harus membentuk timbangan yang jelas dalam hidup kita. Benar salah, untung rugi, mulia hina, nah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga akidah itu tidak hanya sekedar hafalan. Tapi akidah itu membentuk diri kita di dalam hidup ini. Akan mengatur sikap-sikap kita di dalam hidup ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah cara pandang. Yang kedua adalah membentuk standar timbangan kita dalam hidup. Yang ketiga adalah membentuk prinsip-prinsip kita dalam hidup. Hampir sama ini. Kita ini kan diatur oleh, hidup kita ini diatur oleh prinsip yang menjadi pegangan kita. Prinsip itu adalah pegangan-pegangan kita dalam hidup. Contoh, apa kata kita? Dan kalau elok uang duke dan elok lo dan kayaknya. Tapi kalau jahat uang duke dan tobio dan jahat kayaknya. Ini prinsip yang salah. Sering kan kita dengar? Betul enggak? Sering enggak kita dengar ucapan seperti itu? Dan kalau elok uang duke dan elok lo dan kayaknya. Kalau jahat uang duke dan lobio dan jahat podo. Ini prinsip yang salah. Berarti dia tidak memulai untuk melakukan kebaikan. Dan itu kebanyakan orang. Kalau ndak disapo, ada orang ndak sapo. Apa nang saponya? Ndak sapo. Padahal dalam Islam menyuruh kita adalah untuk memulai melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, apabila bertemu dua orang laki-laki, yang paling mulia di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Arti seorang mukmin itu harus punya prinsip melakukan kebaikan meskipun tidak dimulai oleh orang lain. Jadi seorang muslim itu prinsipnya adalah melakukan kebaikan meskipun orang tidak berbuat baik kepadanya. Ini tidak menunggu orang untuk berbuat baik baru dia berbuat baik. Dia yang memulai berbuat baik. Dia yang berinisiatif untuk berbuat baik. Coba Pak. Bisa saja ternyata kesalahan kita, kekecewaan kita itu adalah kita menunggu orang berbuat baik baru kita berbuat baik. Itu prinsip yang salah. Prinsip yang benar apa? Lakukan kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Bukan karena orang lain berbuat baik kepadamu, tetapi karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau begitu, prinsip seorang beriman apa? Dia tidak menunggu berbuat baik, tetapi dia memulai untuk melakukan kebaikan. Dan itu datangnya dari mana? Dari iman. Karena ketika dia berbuat baik, dia tidak berharap dari balasan orang, tetapi apa? Dia berharapnya balasan dari Allah. Dia buat baik bukan karena akan berharap pujian orang atau membalas kebaikan orang. Dia berbuat baik karena telah Allah menyuruhnya untuk berbuat. Ini yang saya sebut dengan prinsip. Jadi kebaikan saja yang dilakukan tanpa dia berpikir orang akan balas atau orang tidak balas. Tidak pernah memikirkan orang balas atau tidak balas. Berbuat baik saja. Yang dia pikirkan Allah pasti balas. Berat seseorang itu berbuat baik kalau yang dia pikirkan adalah balasan manusia. Nah, jadi yang ketiga, akidah itu harus membentuk apa? Akidah itu harus membentuk prinsip hidup.
Dan ternyata orang kacau kehidupannya karena prinsip hidupnya salah. Prinsip hidup yang salah disebabkan karena akidahnya yang salah. Di sumbernya akidah. Banyak saya temukan orang-orang yang prinsip hidupnya salah. Dia katakan, kamu baca rukun iman, ya rukun iman, tapi tidak menjadi prinsip hidup. Saya katakan lagi, iman tadi, akidah tadi, atau tauhid tadi harus membentuk yang pertama cara pandang yang benar dalam hidup, yang kedua timbangan yang benar dalam hidup, yang ketiga adalah prinsip hidup yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, akidah itu atau iman itu harus membentuk perasaan kita yang benar. Kita ini sebagai manusia punya perasaan. Ada sedih, ada gembira. Iya kan? Ada takut, ada cemas. Maka sesungguhnya iman menuntun kita kapan kita sedih dan apa yang sesungguhnya yang harusnya membuat kita sedih. Kapan kita bergembira dan apa yang harusnya yang membuat kita bergembira. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hanya dengan karunia dan kasih sayang Allah lah orang-orang yang beriman itu bergembira. Boleh kita bergembira dengan harta? Boleh. Tapi pastikan dalam harta itu ada kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, tidak boleh kita bergembira. Boleh kita bergembira dengan kita dapat anak, kita dapat nikmat anak. Boleh. Tapi pastikan dalam nikmat anak itu ada kasih sayang Allah. Baru kita layak bergembira. Kalau tidak, kita harusnya bersedih. Kalau harta tapi ternyata harta itu membawa kita jauh dari Allah, kita tidak layak bergembira dengan harta itu. Justru kita harusnya menangis. Ini yang saya katakan, iman itu harus membentuk perasaan yang benar. Kapan kita bersedih, kapan kita bergembira. Kapan kita takut. Allah menyebutkan la takhafu. Sifat orang-orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut kepada manusia. Dan mereka tidak merasa rendah diri. Allah menyebutnya dalam Al-Quran wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa rendah diri dan jangan kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan engkaulah orang yang paling tinggi jikalau kamu beriman. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sedih, gembira, takut, cemas, semua itu adalah perasaan dalam diri kita. Dan yang membentuk perasaan kita itu adalah iman. Jadi kita tidak layak takut dan cemas terhadap rezeki yang akan datang. Ada orang datang ke Ambo dulu Bapak Ibu. Bapak nanya, Ustaz, Bapak jauh Ustaz, isau dan Ustaz. Apa itu? Bapak jauh masa depan anak dan Ustaz. Kok kini tidak ada penerimaan PNS? Bapak tahun. Tak PNS anak dan Ustaz. Tapi bentuk apa itu isu? Yalah tamat kuliah anak ibu tu. Oh lulus Ustaz kelas 2 baru SMP. Dicemaskan, dikhawatirkan. Sesuatu yang tidak layak dikhawatirkan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, perasaan harus dituntun oleh iman. Jadi tidak ada takut kecuali kepada Allah. Tidak ada cemas kecuali dikembalikan kepada Allah.
Sedih, apa yang harus kita sedihkan? Bukan kehilangan nikmat yang kita sedihkan, tapi kehilangan ketaatan yang harus kita sedihkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwasanya iman dengan segala 6 rukun itu harus membentuk satu, cara pandang hidup kita, cara pandang. Yang kedua adalah timbangan kita, ya, menimbang. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga adalah prinsip hidup, dan yang keempat adalah perasaan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan. Dan ini adalah celupan dari Allah, ini adalah pembentukan dari Allah. Mudah-mudahan iman selalu hidup dalam diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.